Terima kasih Anda masih di Rumah Pilkada. Saudara, jelang dilantik pada 20 Oktober mendatang, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali menggelar uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Gibran menyebut uji coba makan bergizi kali ini jadi yang paling lengkap dan paling mewah. Didampingi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengecek uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Gibran menyebut menu makan bergizi gratis jadi menu terlengkap dan paling mewah selama uji coba dilakukan. Yang menerima KJP dari ini dong, nggak apa-apa, 1, 2. Ini saya lihat menu hari ini termasuk yang paling mewah, Pak. Ini saya kira hari ini yang paling lengkap, paling mewah. Tadi ada ayam, perkedel, telur, lalu ada tahu, ada salad, ada pisang juga. Jadi menu hari ini super lengkap. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan program makan bergizi gratis mulai Januari 2025 tahun depan. Anggaran makan bergizi gratis pun sudah dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah. Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi akan langsung terlaksana. Ya, sudah ada itu. 2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi. Berarti Bapak berlanjut di kabinet selanjutnya ya Pak? Itu hak prerogatifnya Presiden, tapi tugas saya sekarang adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah. Triliun itu untuk pelaksanaan programnya saja atau nanti operasional badan gizi? Menyangkut seluruh. Gaji pegawai. Termasuk seluruh. Kita beralih ke informasi lain, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun berjanji akan menghapus pajak 10% menjadi 1% bagi pelaku UMKM jika terpilih nanti. Dharma menyebut dengan dihapusnya pajak 10% menjadi 1% agar dapat meningkatkan daya jual beli masyarakat sehingga dapat menaikkan omset para pedagang di pasar. Selain itu, Dharma juga akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta dan pelaksanaannya dikawal oleh pemerintah. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli, ya. Terus memberikan keringanan, ya. Bukan memberikan beban kepada rumah-rumah makan, apalagi yang UMKM, supaya mereka bisa membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan omsetnya, daya beli juga menjadi tidak berat, ya. Diharapkan ekonomi kembali menggeliat. Yang tadinya 10% dari 1, sekarang nanti akan saya pangkas menjadi hilangkan nolnya, jadi tinggal 1%. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyampaikan akan memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Pramono menyebut kesejahteraan guru honorer sudah menjadi bagian dari programnya. Untuk itu, Pramono berjanji akan menaikkan gaji guru honorer sesuai UMR. Selain itu, Pramono juga menegaskan ia dan pasangannya Rano Karno akan menggratiskan biaya sekolah, baik negeri maupun swasta. Hal itu disampaikan Pramono saat mengunjungi pengurus Nahdlatul Ulama seluruh Jakarta di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam debat yang terakhir saya sudah menyampaikan secara terbuka bahwa untuk gratis itu tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, dan juga untuk guru honorer itu tidak lagi 1,5 atau 2 juta, harus UMR. Dan saya tahu bahwa
mayoritas guru honorer itu latar belakangnya pasti Nahdlatul Ulama. Kebanyakan itu guru PAUD. Di kesempatan yang lain, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan menyediakan dokter keliling ke setiap wilayah di Jakarta untuk memenuhi layanan kesehatan kepada warga yang tak mampu pergi ke rumah sakit. Hal itu disampaikan RK saat menjawab permintaan warga luar Batang yang meminta dibangunkan rumah sakit daerah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ini ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu, kira-kira begitu ya. Secara fisik sanggup pergi ke puskesmas, silahkan. Bagi mereka yang betul-betul emergensi, Pak RW bilang ini ibunya harus dirawat di rumah tapi udah nggak bisa gerak, kira-kira gitu ya. Nanti ada layanan dokter yang datang ke rumah rutin, dibayarin oleh gubernur, oleh Pemprov. Saudara, dugaan ketidaknetralan ASN di Pilkada terus mencuat. Usai camat bersembunyi di kolong meja, giliran kepala desa Sukaraja yang diduga memihak. Kami akan hadirkan pembahasannya usai jeda.